Pak Sonson. Iya, Astrid. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, terima kasih. Nah, Pak, kenapa sih mesti listrik gitu? Oh ya, karena listrik itu peradaban masa depan akan bergantung semua kepada listrik. Mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, termasuk masak-memasak. Itu nanti akan bergantung kepada listrik. Iya. Nah, katanya kan Pak, listrik yang dihasilkan di sini itu berasal dari sampah plastik. Oh ya, benar. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak? Kenapa gitu bisa-bisanya gitu menciptakan ide menggunakan sampah plastik untuk dihasilkan sebagai energi listrik? Ya, karena kita menyadari bahwa sumber bahan bakar dari fosil itu makin terbatas. Di lain pihak ada masalah lingkungan. Listrik tidak bisa diurai secara alami dalam waktu cepat. Maka kita bisa memusnahkan sampah plastik hanya beberapa jam saja menjadi gas. Gas itu kemudian menghidupi generator menghasilkan listrik. Maka dengan dimasukkan on grid ke jaringan PLN, kita bisa menggunakan alat peralatan itu semua berbahan dasar dari sampah plastik. Oh, berbahan dasar. Benar. Saya boleh lihat-lihat nggak yang lain alat-alat yang Oke, lain nanti dari kita sampah plastik? lihatkan juga bagaimana menghasilkan listrik dari sampah plastik kan? Ya. Oke. Terima kasih. Baik, mari. Metode piropolis memang bukan barang aneh di dunia daur ulang. Tapi Soson menggunakan cara baru, yakni pengepresan sebelum limbah plastiknya disuling. Dampaknya, minyak sulingnya menjadi lebih maksimal keluarnya dan tidak ada yang menguap. Dengan bahan limbah plastik seberat 30 kg, maka ia akan mendapatkan listrik sebesar 50 kW. Berbeda dengan sistem piropolis di tempat lain. Jenis sampah plastik di tempat Soson ini bisa dari jenis apa saja dan tak perlu dipilah. Semua limbah plastik yang tak berharga dan yang tak dilirik para pemulung sekalipun, seperti styrofoam misalnya, masih bisa dimanfaatkan. Ini artinya mesin ciptaannya memang bisa diandalkan. Setelah dipres, limbah plastik itu dipanaskan ke dalam reaktor kedap udara yang menggunakan listrik induksi. Karena kedap udara, maka tak ada emisi dalam pembakaran plastik seperti yang biasa terjadi selama ini sehingga lebih sehat. Hasil dari proses piropolis ini adalah minyak yang setara dengan bensin dan gas bio atau biogas. Inilah kelebihan mesin ciptaan Soson, karena di tempat lain kebanyakan mesin piropolisnya hanya menghasilkan minyak tanpa gas. Dua produk daur ulang ini, minyak dan gas, dipakai Soson semuanya untuk menghidupkan genset hybrid miliknya yang berkapasitas 5 kW. Dan ternyata diesel ini menyala. Nah Pak, tadi kan kita udah nunggu nih 3 jam. Setelah itu gimana? Setelah gitu kita sekarang buktikan aja Bu, bahwa tandanya ini berhasil enggaknya mengeluarkan gas. Kita jangan terpacu dengan suhu. Sekarang sudah naik lagi jadi 152. Tadi sudah 142 kan. Sekarang 152 udah naik 10. Terus kita buktikan dari sini. Setelah kita buka ini dibakar. Wis, keluar api. Betul. Tandanya ini udah gasnya berarti udah ada sin gasnya. Kita tutup lagi. Nah, sekarang kita membuktikan untuk ke genset Bu. Nah, genset ini ada alurnya, udah plastik sebagai membran, itu kan udah dibuka. Nyalain gensetnya Pak? Iya. Wih, nyala tuh genset. Listrik yang dihasilkan generator ini lewat inverter dialirkan Soson ke jaringan PLN. Alhasil sampah plastiknya itu bisa menghemat biaya tukang listrik PLN. Fenomenal. Kita bisa mengurangi token PLN ya. Misalnya kita biasa membeli satu hari menghabiskan 50 kWh. Nah, dengan kita masukkan hasil dari pengolahan sampah plastik
jadi listrik, kemudian listriknya dialirkan melalui inverter, ini masuk ke jala PLN, maka kita bisa mengurangi penggunaan listrik dari sumber PLN. Apa yang dilakukan sosok ini secara tidak langsung telah mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan limbah plastiknya menjadi energi listrik dengan cara yang cerdas. Konsekuensinya, orang harus mengeluarkan dana karena rangkaian mesinnya yang cukup rumit untuk pembuatannya membutuhkan biaya. Ya, dengan adanya edukasi ini diharapkan banyak orang yang tahu. Memang memerlukan investasi ya, harus ada reaktor pirolisis, ada generator, sehingga memerlukan modal. Tetapi ke depan semua masyarakat bisa melakukan pembangkitan listrik sendiri menggunakan jala PLN sebagai sarana untuk kita mendapatkan listrik.